Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini merupakan video lanjutan dari materi sebelumnya tentang surface area dan volume ya. Nah sebelumnya saya sudah membahas tentang prisma dan juga silinder ya. Jadi prisma dan tabung. Nah ini saya akan membahas tentang tapered solids and shape dan spheres ya. Jadi tapered solids itu adalah bangun ruang yang memiliki titik puncak ya. Jadi ini tapered solids ya. Itu merupakan bangun ruang yang memiliki titik puncak. Nah, sedangkan untuk yang spheres ini adalah bola ya. Bangun ruang berbentuk bola. Nah, konsepnya sama ya, nanti kalian akan diberikan soal, kemudian kalian juga akan menyelesaikan soal-soal itu. Nah, kemudian nanti di video ini saya juga akan membahas sedikit tentang penerapan dari penggunaan rumus volume dan luas permukaan. Nah, di sini sama ya. Pertama ini ada yang namanya piramid ya. Piramid itu apa? Piramid itu adalah bangun ruang limas ya. Bisa 5 segitiga atau 5 segi 4. Nah, ini contohnya di sini adalah 5 segi 4 ya. Dimana untuk yang tapered solids ini sebenarnya itu rumusnya itu adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Tapi di sini tidak dijelaskan. Tidak apa-apa sih ya. Jadi kalian gunakan nanti rumus yang sudah ada saja di PDF ini, nanti akan saya berikan ke kalian ya. Nah, di mana rumus untuk luas yang sepertiga dikali luas alas kali tinggi itu adalah volume ya, bukan surface area, mohon maaf. Jadi untuk surface area-nya sama ya. Jadi di sini ada 4 buah segitiga dengan 1 alas persegi. Ya kan 4 kali A2. Nah, ini 4 kali segitiga dengan 1 persegi, ya kan? Nanti rumusnya itu jadinya B kuadrat ya, ditambah 2 dikali B dikali H. Nanti langkahnya sama. Penyelesaian soalnya juga sama ya. Nah, nanti kalian tulis the surface area of square base pyramid ya. Jadi luas permukaan ya of a square base pyramid, jadi yang dasar atau alasnya itu adalah persegi ya. Jadi yang piramid yang alasnya persegi itu merupakan combine area, campuran luas dari persegi dan juga 4 segitiga. Jadi ini adalah rumusnya. SA sama dengan B kuadrat tambah 2 dikali B dikali H. State the value of B and H-nya berapa ya, di sini sudah diketahui. B-nya 20, H-nya itu adalah 30 ya. Kemudian substitusikan B dan H ke dalam rumus. Tinggal jawab nanti write the answer ya. Nah, seperti itu, sama seperti langkah-langkah sebelumnya juga seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya cons. Cons itu adalah kerucut. Ya, kerucut. Ini adalah kerucut. Nah, kerucut itu kerucut itu adalah surface area ya, yang merupakan jumlah sum of area, jumlah luas dari lingkaran dan area yang menutupinya. Ini namanya nanti selimut kerucut ya. Nah, yang ini nanti itu adalah luas selimut kerucut. Rumus luas selimut kerucut yang mana, yang ini? Nah, selimut kerucut itu yang ini. Oke, di mana nanti luas permukaannya adalah rumus luas lingkaran dan juga rumus luas selimut kerucut. Rumus luas lingkaran itu PR kuadrat ya kan, PR kuadrat. Kalau rumus luas selimut kerucut itu adalah Pi kali R kali
S. Nah, caranya sama ya. Caranya sama seperti soal-soal sebelumnya. Nanti di sini disuruh mencari luas permukaannya apa, write the formula dulu, kemudian nanti state the value, ya kan, tuliskan nilai dari R dan S. Kalau misalkan belum diketahui nanti dicari dulu ya. Nah, kemudian substitusikan nilainya, kemudian dihitung. Seperti itu. Di langkahnya sama. Nanti kalian tinggal perhatikan dia minta cari apa dan apa yang harus dicari. Nah, kemudian di sini ada spare ya. Jadi ini adalah bola, bukan ball ya. Kalau ball itu adalah bola yang untuk mainan, tapi ini adalah bola dalam matematika ya. Nah, jadi di sini rumus luas permukaan untuk bola itu adalah 4 dikali pi dikali R kuadrat ya. Rumusnya sama, thinkingnya juga sama, workingnya juga sama. Nah, di sini nanti mungkin yang akan saya keluarkan dalam UAS itu adalah surface area yang setengah solid ya. Kemudian yang 2 buah bangun ruang yang digabungkan. Di sini saya mau bahas yang B. Kenapa saya bahas yang B? Karena di sini yang B itu terdiri dari 2 buah bangun ruang. Kalau kalian perhatikan di sini, nah ingat bangun ruang itu kalau mau mencari surface area atau luas permukaannya ya kan, jangan kalian langsung gabungkan rumusnya. Jadi ini luas permukaan gabungan. Nah, catatannya apa? Catatannya jangan langsung menggabungkan rumus ya. Kenapa? Karena di sini kalau misalkan luas permukaan yang kita hitung kan cuma permukaan-permukaan yang di luar, ya kan? Artinya apa? Yang kita hitung di sini untuk yang B itu cuma si selimut kerucut, ya kan? Yang di luar. Nah, alas kerucutnya ini kan ada di dalam, bukan di luar, bukan di permukaan. Berarti alas kerucut atau tutup tabung ini tidak diikutkan dalam perhitungan. Nah, selain selimut kerucut yang kita hitung di sini kalau di permukaannya apa? Selimut tabung. Nah, selain itu di sini yang kita hitung apa? Alas tabung ya. Alas tabung. Nah, karena alasnya kan di luar, jadi yang di dalam ini tidak termasuk permukaan si alas kerucut atau tutup tabungnya. Jadi cuma 3 area ini yang akan kita cari. Nanti dimasukkanlah rumus selimut kerucut itu apa, selimut tabung dan alas tabung ini berbentuk luas lingkaran nantinya. Nah, jadi akan berbentuk rumus baru. Nah, di sini, nah makanya di sini nomor 1, identify the individual area, ya kan? Identifikasilah area masing-masing. Jadi surface area itu yang pertama akon, ya. Jadi area yang kerucut, curve-nya yang dihitung atau selimutnya. A cylinder, curve-nya juga, ya kan? Kemudian ditambah luas dari circle atau lingkaran. Kemudian kita tuliskan rumus luasnya yang for the sum of the area. Jadi untuk jumlah luasnya. Jadi ini untuk yang cone ya. Yang ini yang cone. Yang ini yang curve ya. Cylinder. Nah, yang ini yang circle. Nah, oke. Kemudian kita masukkanlah nilai R, nilai S, dan nilai H-nya sesuai dengan rumus yang ini. Kemudian sederhanakan dengan mencari areanya itu berapa, ya. Dicari nih area masing-masingnya dulu, dicari baru dijumlahkan, jangan sampai salah ya. Nah, yang ininya dulu ya. Nah, baru nanti evaluate rounding the answer to 2 decimal place. Jadi bulatkan ke dalam 2 desimal seperti itu. Oke, nanti akan saya keluarkan ya surface area yang gabungan seperti ini.
Nah, kita lanjut ke volume ya. Nah, volume dari bangun ruang yang memiliki titik puncak dan juga bola. Nah, kalau tadi rumus umumnya itu cuma A dikali H, kalau di sini dia ditambah sepertiga. Ini adalah general formula. Nah, untuk rumus pastinya yang ini ya, kerucut dan juga 5 segi 4 ya, yang ini 5 segi 4. Contoh soalnya di sini. Nah, di sini yang A ya, misalnya saya yang ambil yang A. Jadi tuliskan dulu general formulanya, write the specific formula. Jadi tuliskan rumus spesifiknya. Kemudian substitute the value ya, masukkan nilainya ya. Value-nya tuh yang ini, yang R diganti dengan 12, yang H diganti dengan 35. Ya, kemudian dihitung nanti N simplify, hitung atau sederhanakan. Nah, ini ya. Kemudian evaluate the answer dan evaluasi jawabannya dan rounding. Rounding jadi bulatkan to decimal. Jadi kedua desimal ya. Kemudian kita masuk ke bola. Jadi rumus bola itu adalah, rumus volumenya adalah 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Nah, ini tinggal dimasukkan rumusnya. Thinkingnya tinggal kalian tuliskan saja sama ya. Kemudian di sini, nah ini tadi ada mencari luas permukaan bangun ruang yang digabungkan. Nah, sekarang kita akan mencari volume bangun ruang yang digabungkan. Nah, kalau di sini ini kita lihat dulu bangun ruangnya apa. Misalkan di sini ada setengah bola ya. Kemudian ada juga silinder atau tabung ya. Jadi di sini kalau volume tinggal ditambahkan. Nah, catatan kalau volume ya, rumusnya tinggal ditambah. Artinya apa? Di sini nanti volume setengah bola ditambah volume tabung ya. Nah, jadi di sini kalau di sini tinggal dibalik saja nanti ya. Nah, di sini ada langkahnya. Identify the simple solids involved. Jadi kita identifikasi dulu di sini bangun ruang apa saja. Pertama ada bangun ruang tabung dan juga hemisphere. Jadi setengah bola. Kemudian write the specific volume. Jadi tuliskan, write ya, specific volume, rumus spesifiknya, spesifik volume formula ya, rumus spesifik untuk each solid, untuk setiap bangun ruang. Nah, misal di sini volume silinder itu adalah yang ini, Pi R kuadrat kali H, ditambah volume setengah bola itu adalah setengah dikali 4/3 Pi R pangkat 3. Kemudian tinggal kita masukkan nilainya ya. Nilai R-nya itu adalah 16, hanya yang besar itu adalah 40, seperti itu. Nah, di sini jangan lupa ya, jangan ditambahkan dulu, tapi kita cari satu-satu dulu. Simplify before evaluating. Jadi kita sederhanakan dulu sebelum kita evaluating, itu sebelum kita tambah di sini. Kemudian terakhir evaluate, checking the value. Evaluate ya, kita checking the value are reasonable, apakah sudah benar. Kemudian kita bulatkan ke dalam dua desimal ya. Bulatkan ke dalam 2 angka desimal seperti ini. Kalau misalkan 555666, ambil saja 2 angka di belakang koma. Maksudnya seperti itu. Nah, oke, di sini saya akan bahas sedikit tentang penggunaan volume ya di sini. Nah, ini ada application of volume. Nanti di sini ada ke dalam kimia ya. Itu ada yang namanya density. Ada yang namanya density di sini, di mana density itu adalah
mass per volume, jadi berat per volume. Nah, di sini. Oke, ini saya bahas rumusnya saja. Nah, misalkan di sini a rock has a mass of 80 gram. 80 gram ya. Jadi sebuah batu punya massa itu 80 gram and volume of 25. Find its density. Jadi tentukan berapakah density-nya. Nanti kalian masukkan rumus density itu apa. Kemudian masukkan nilai value-nya. Misalnya tadi mass-nya 80, volumenya 25. Tinggal kalian bagi. Kemudian evaluate the answer and write it with the correct units. Correct units-nya apa? Correct units-nya yang ini. Ya, gram sentimeter pangkat 3, gram mililiter, kilogram per meter pangkat 3, atau kilogram per kiloliter. Kalau gram dengan sentimeter pangkat 3 berarti yang kalian pakai adalah gram per sentimeter pangkat 3, seperti itu. Ini kenapa merupakan bagian dari volume, karena ini juga pakai volume di sini. Nah, jadi itu merupakan aplikasi dari volume. Nah, di sini misalnya bisa kalian buatkan rumus seperti ini ya, di mana untuk mencari D nanti di sini M dibagi dengan V. Kalau mau cari V berarti M dibagi D ya. Kalau mau mencari M berarti D dikali V. Gitu. Nah, nanti contohnya ini. Ini bisa dibalik-balik rumusnya ya. Ini nanti bisa kalian baca sendiri yang ini. Nah, di sini ada concentrations ya. Concentration itu rumusnya adalah amount of solute per amount of solution. Jadi ini juga masih ke dalam kimia ya ini. Jadi amount of solute. Jadi ini tentang cairan ya. Cairan dan solute dan solutions itu kalau tidak salah saya itu tentang cairan ya untuk kimia ya di sini. Nanti misalnya di sini 3 liter jug itu adalah teko ya. Of cordial solution is made with 150 meter cordial concentrate. Nah, jadi ada konsentrasi cairan. Find the concentration of cordial in milliliter or liter. Kenapa di sini merupakan aplikasi dari volume? Karena dia pakai satuan volume di sini, pakai liter ya. Oke, ada lagi setelah concentration. Oke, sudah cukup ya. Mungkin yang nanti akan saya keluarkan di UAS yang density ya, karena perhitungannya lebih simpel. Nah, jadi nanti silahkan dipelajari PDF yang ini. Soalnya mungkin akan saya ambil saja dari soal-soal yang di PDF ini untuk UASnya. Nanti akan saya kirim soalnya ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.